menjadi besar. Setelah besar dia mencari jalan keluar, kemudian dia lewat pembuluh kelenjar getah bening, melewati pembuluh darah, akhirnya dia menjalar ke paru-paru, ke liver, ke tulang, dan ke otak. Slide. Dan mengapa kanker harus diketahui? Karena kanker ini menyebabkan kematian urutan nomor 2 terbesar seluruh dunia setelah jantung. Punya kanker, ada juga hormon. Kita tahu bahwa beberapa kanker penyebabnya hormon seperti prostat pada laki-laki. Kita tidak bisa menghindari hormon laki-laki, tidak bisa. Ada yang estrogen pada payudara, kita tidak bisa menghindari. Saya nggak mau dapat hormon estrogen, tidak bisa. Nah, itu tidak bisa kita hindari. Dan usia, makin lanjut usia, kemungkinan kanker akan makin besar. Dan ada juga yang dapat dihindari. Apa? Ini nanti akan kita bicarakan bersama-sama, ya. Kita mulai dengan genetik. Ini adalah Angelina Jolie, ibunya kanker payudara, tantenya kanker payudara, dan sepupunya kanker payudara. Setelah dilihat ternyata gennya mereka itu sama. Ada gen yang harusnya melindungi tubuh sebagai tentara nasional tubuh, malah dia lumpuh. Oleh karena itu seluruh anak-anaknya Angelina Jolie dan sepupunya diperiksa semua, dan yang positif hanya dia. Dan dia setelah dihitung, maka probabilitas dia untuk mendapat kanker payudara adalah 4 tahun lagi. Maka daripada dia risiko begitu, sekarang diambil kedua payudaranya. Jadi ada operasi pencegahan, ada amputasi, bukan hanya kaki, tapi amputasi payudara untuk pencegahan supaya tidak menjadi kanker. Makin tua usia, maka kita akan makin mudah terkena kanker. Hormon juga begitu. Hormon ini sangat penting untuk membuat payudara menjadi subur, mengeluarkan air susu, bentuknya bagus, dan seterusnya. Tetapi jangan sangka hormon ini juga bisa menjadi musuh kita, dan dia menjadi kanker. Lama-lama dia akan menjadi makin besar, dan dia akan membuat pasien-pasien menjadi menderita. Dan kita bisa lihat bahwa selain payudara, ada kanker ovarium, kanker endometrium, kanker prostat, kanker tiroid, kanker testis, kanker tulang. Ini adalah kanker-kanker yang penyebabnya adalah hormon kita sendiri. Jadi penyebab yang tidak bisa kita hindari. Sekarang kita ke penyebab yang bisa dihindari. Nomor 1 adalah makanan. Nanti mungkin dokter Tan akan bicara lebih detail mengenai ini. Saya hanya akan sepintas. Nomor 1 yang diawetkan. Ini sosis ini enak sekali, Bu, ya. Ini juga enak sekali. Tetapi tahun 2017 WHO itu sudah bilang bahwa makanan yang di makanan olahan itu karsinogenik, bisa menyebabkan kanker. Prosesnya bagaimana? Itu nanti waktunya terlalu lama, jadi saya hanya akan mengatakan bahwa ini harus hati-hati. Bahkan yang masih segar pun juga harus hati-hati. Yang diasinkan dan diawetkan, kemudian yang dibakar, kena arang, yang digoreng dengan temperatur tinggi. Jadi apa yang terjadi pada daging yang dibakar dan digoreng dengan temperatur tinggi? Maka akan terbentuk zat namanya HCl. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana HCl ini terbentuk. Dia terbentuk kalau digoreng terlalu lama dan dengan panas yang terlalu banyak. Seperti kalian Kentucky Fried Chicken itu kalau goreng kan
suhunya 220 derajat ya. Jadi kita bisa lihat jadi bahwa temperatur juga penting dan lamanya juga penting. Jadi yang bagus sih di onsen ya. Nanti kita dengarkan dari dokter Tan mengenai makanan. Obesitas dan stres ini menyebabkan fungsi imun turun. Apa sih fungsi imun? Fungsi imun itu adalah tentara nasional tubuh kita. Tapi tentaranya ngantuk, tentaranya sakit perut, sehingga pada saat ada maling datang dia tidak tahu. Pada saat ada musuh masuk dia tidak tahu. Jadi fungsi imun kita menjadi turun pada posisi-posisi obesitas dan stres. Ya, jadi tidak sebaiknya nggak usah stres bu, udah jangan mikir apa-apa, mikir yang santai-santai saja ya. Yang nggak penting-penting jangan dipikir ya. Ini rokok, satu batang rokok mempunyai 400 bahan kimia dan 17 diantaranya menyebabkan kanker. Jadi satu batang ya bu, belum kalau dia merokok mulai SMP atau bahkan sekarang anak SD sudah mulai merokok. Kita bisa bayangkan nanti dia pada umur 40 tahun dia akan menikmati hasilnya, yaitu paru-paru yang penuh dengan zat-zat penyebab kanker atau zat-zat karsinogenik. Radiasi bu, ini kita lihat. Kalau itu saya nggak mau ronsen, nggak jangan nggak mau ronsen penting. Ronsen, CT scan, MRI ini penting, tetapi semua ada saatnya. Jadi nggak boleh sering-sering juga, karena ini juga merupakan faktor pencetus keganasan kalau dia terlalu sering. Ini juga sinar matahari, tetapi tidak di daerah-daerah tropis. Ini di daerah-daerah yang Eropa yang jarang kena sinar matahari. Karena apa? Karena pigmen kita itu menahan sinar matahari terus masuk ke dalam, ditahan oleh pigmen. Pigmen itu warna kulit kita yang kecoklatan ini ya. Kemudian virus itu ternyata juga menyebabkan kanker. Kita lihat ada virus hepatitis B menyebabkan kanker liver, hepatitis C, kanker liver, HPV, kanker serviks, kemudian herpes juga bisa menyebabkan limfoma. Ini virus HIV kok nggak ada, saya kelewatan. HIV juga bisa menyebabkan keganasan, tapi tidak langsung HIV ke keganasan, tapi dengan HIV daya tahan tubuh turun, maka dia mudah terkena kanker. Nah, bahan kimia juga ternyata tadi kita lihat anak-anak sekolah kan suka makan cilok ya bu ya, yang warnanya merah, kuning, hijau, itu sebetulnya adalah zat perwarna kain. Nah, zat perwarna kain itu bisa menyebabkan kanker pada saat dia dewasa nanti. Kemudian plastik bu, kita kalau melihat orang jual gorengan itu bu, tempe, tahu kan crispy banget ya. Itu biasanya bu, tidak semua tentunya, ada dicampur plastik, dimasukkan di penggorengan itu karena supaya bisa crispy. Jadi kalau mau digoreng-goreng ya jangan terlalu sering, enak goreng di rumah saja sendiri ya. Kemudian pemutih, sekarang beras juga kadang-kadang ada di warna pemutih, dijadikan warna pemutih beras, itu kita juga harus hati-hati. Kemudian juga arsen bu, arsen itu pupuk kadang-kadang jadikan pupuk. Oleh karena itu kalau makan buah-buahan sebaiknya bisa dikupas atau dicuci ya, jangan langsung dilap. Itu anggur dilap doang dimakan, jangan dicuci, semua dicuci. Tapi bagusnya sih jeruk ya, jeruk kan bisa dikupas ya, apel dikupas. Kemudian zat pengawet ini tadi pewarna daging sudah diberitakan ya tadi ya. Arsenik juga bisa pada produk kosmetik dan alkohol. Alkohol ini sangat karsinogenik itu. Biasanya yang terjadi adalah kanker hati. Walaupun dia juga bisa ke kanker usus besar, kanker serviks, kanker payudara. Kemudian bagaimana kita mendiagnosis kanker? Caranya bagaimana? Nomor satu, kita
hati-hati kalau menemukan gejala ini. Nomor satu, waktu BAB atau BAK ada perubahan. Biasanya saya BAB setiap hari atau 2 hari sekali. Ini kok diare terus ya? Atau justru ini kok seminggu enggak ya? Kita harus curiga. Ya. Kemudian ada alat pencernaan terganggu atau susah menelan. Susah menelan, perut kembung, begah, perih, ya, jangan abaikan. Kita harus segera USG. Kita harus USG, kalau perlu kita CT scan atau kita teropong endoskopi, ya. Kemudian berikutnya adalah suara serak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh. Kita juga harus curiga. Kemudian payudara atau tempat lain ada benjolan, kemudian ada andeng-andeng atau tai lalat ini yang berubah. Dia makin besar, kemudian makin gatal, ya. Kita harus waspada dan segera pergi ke dokter. Juga darah atau lendir yang keluar dari tubuh, bisa dari vagina, bisa dari dubur, bisa dari hidung, bisa dari mulut, itu semua segera berobat ke dokter. Dan ini tadi sama sebetulnya kayak andeng-andeng tadi, yaitu koreng yang tidak sembuh-sembuh, ya. Jadi selain waspada, apalagi ternyata demam. Demam ini juga merupakan salah satu sign atau salah satu tanda dari kanker. Jadi pasien itu datang berkali-kali dirawat, katanya tifus, ulang lagi 1 minggu 2 minggu dirawat lagi, katanya demam berdarah terus. Kita harus curiga ada sesuatu pada tubuh. Mungkin itu kanker. Nanti dokter akan mencari. Yang kedua, berat badan menurun, nafsu makan menurun. Kita juga harus curiga. Ada seorang ibu bilang, dok, saya ini dulu saya gemuk, saya diet mati-matian nggak kurus-kurus, tapi sekarang dok, saya itu kok kurus sendiri ya, aneh. Dan yang aneh lagi, saya itu paling seneng soto ayam. Nah ini kok saya dikasih suami saya soto ayam nggak nafsu, dikasih anak saya soto ayam nggak nafsu. Nah itu sudah sesuatu yang tidak normal. Sesuatu yang kita suka bisa merangsang asam lambung kita, ini kok gak suka, pasti ada sesuatu, ya segera berobat ke dokter. Nah, diagnosanya selain gejala-gejala di atas, kita juga bisa melakukan USG untuk CA payudara, ya. USG tidak hanya di perut, di payudara juga di USG. Juga demikian mamografi, dilihat apakah ada benjolan di payudara. USG tadi melihat adanya tumor, dan kalau pada USG dan mamografi masih belum jelas, kita bisa lakukan MRI atau CT scan untuk menguatkan benar nggak sih itu tumor, apakah cuma kista, karena kalau benjolan itu isinya bisa air namanya kista, atau isinya daging namanya tumor. Nah tumor itu bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Nanti kita lihat, kadang-kadang di MRI udah kelihatan tumor ganas, kadang-kadang di USG aja kelihatan tumor ganas, tapi kadang-kadang ragu-ragu. Nah manakala ragu-ragu, kita harus melakukan yang lebih detail lagi, yaitu CT scan atau MRI. Nah ini juga sekarang mulai ada namanya PET scan, Bu. Dari PET scan kita sudah bisa lihat tumornya mana aja nih. Ini yang paling canggih, paling mahal. Yang biasa di CT scan kita melihat tumor di paru, kita melihat tumor di liver. Ini ronsen foto biasa, kita lihat tumor di paru, atau ini di USG kita melihat massa di liver. Nah kalau kita kembung terus, nggak enak makan, berat badan menurun, kita harus dilakukan endoskopi atas untuk melihat benjolan yang ada di lambung dan di usus di bawahnya, atau dilakukan teropong bawah. Ini teropong saluran cerna atas, ini teropong saluran cerna yang bawah. Dari situ kita bisa melihat benjolannya di mana. Kemudian setelah kita menentukan ada benjolan, langsung dibiopsi, dilihat di bawah mikroskop. Oh ternyata benjolan tadi adalah kanker. Ya. Ini
gejolaknya. Bisa juga dibiopsi dari luar, bisa juga dibiopsi dari dalam. Ini cara untuk mendiagnosis kanker. Setelah dibiopsi yang saya katakan tadi, maka kita bisa mendapatkan jaringan seperti ini. Nah, biopsi itu bisa dengan jarum kecil seperti ini, bisa dengan jarum yang lebih besar, bisa juga dengan operasi. Ya. Dan ini adalah hasil dari patologi anatomi. Kita melihat ternyata ini kanker usus, oh ternyata kanker paru, oh ternyata kanker payudara dan seterusnya. Dan bagaimana cara mengobati kanker? Ada 3 macam, yaitu operasi, radiasi, dan kemoterapi. Operasi ini pertama untuk diagnosis. Ada benjolan apa ya diagnosisnya ya? Ayo kita buka yuk, operasi. Oh ternyata ganas. Atau dibuka ya, oh ternyata jinak. Jadi operasi itu hanya untuk diagnosis. Tapi juga ada operasi yang untuk pengobatan. Udah dari foto kelihatan, Bu, sekarang saya ambil semua ya, payudaranya kan sudah kelihatan kalau ganas. Jadi dia untuk terapi. Tetapi ada juga operasi yang hanya untuk perbaikan hidup, kualitas hidup. Jadi misalnya pasien itu si ovarium yang sudah menjalar ke tulang, di tulang sakit sekali, akhirnya harus dioperasi tulangnya. Nah, operasi tulang itu tidak menyembuhkan, tetapi dia membuat tulang itu menjadi kuat kembali, namanya operasi paliatif. Ya. Nomor 2 setelah operasi adalah radioterapi. Radioterapi itu adalah diberikan sinar yang akan membunuh sel kanker itu. Bisa sinar dari luar, bisa sinar dimasukkan dari dalam. Namanya radiasi internal, ini radiasi eksternal. Ini ibu ini efek samping dari sinar, bisa sampai kulitnya kemerahan, ya. Dan kemoterapi tujuannya bisa untuk menyembuhkan supaya dia tidak kambuh-kambuh lagi, tapi efek sampingnya cukup besar. Walaupun efek samping ini akan menghilang setelah semua kemo selesai atau paling tidak 1 minggu setelah kemoterapi. Apa efek samping itu? Mual-mual ya, kemudian diare, rambutnya rontok, kulitnya kehitaman, kukunya kehitaman, muntah yang tidak berhenti-berhenti ya. Nah, ini salah satu efek samping yang perlu dilihat. Nah, setelah di kemo bagaimana? Ya membaik. Tumor sebesar ini, bapaknya sekarang bisa senyum karena tumor yang mengecil. Dari liver yang sebesar ini, tumornya besar sekali menjadi mengecil. Paru-paru yang penuh dengan air, tumor ini menjadi perbaikan. Ya, jadi manfaat kemoterapi seperti itu. Tapi ada juga namanya terapi target, terapi hormon dan imunoterapi. Ini hormon itu, terapi hormon itu adalah berupa tablet yang diberikan sehari sekali. Kan penyebabnya hormon, jadi dikasih obat anti hormon, ya, namanya hormonal terapi. Imunoterapi, nah imunoterapi itu tidak membunuh sel kankernya langsung, tetapi dia memperkuat daya tahan tubuh untuk membunuh kanker. Dan ini harganya sangat mahal, sehingga tidak semua pasien mendapatkan imunoterapi. Dan terapi target, kita tahu bahwa di dalam sel kanker itu ada ratusan atau ribuan reseptor seperti ini, payudara normal yang atas. Nah, yang bawah ratusan, makanya ini harus diblok semua diblok supaya jalur ke bawah ini berhenti. Ya, ini adalah terapi target. Nah, bagaimana sekarang mencegah kanker? Nomor 1, gaya hidup harus diubah. Nomor 2, deteksi dini. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum deteksi dini, tolong deteksi dini. Yang gaya hidupnya masih santai, monggo kita ubah gaya hidup. Apa itu? Nomor 1, olahraga. Olahraga 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Baik yang muda maupun yang agak sepuh maupun yang sudah sepuh atau paling sepuh. Jadi olahraga itu wajib hukumnya, karena dengan olahraga tentara nasional tubuh kita itu diajari menjadi penembak jitu
atau sniper. Tahu sniper ya? Jadi begitu ada maling, dor ditembak sama daya tahan tubuh kita. Ada penjahat, dor. Jadi tubuh kita kuat tidak hanya untuk kanker, tapi mencegah infeksi yang lain, mencegah diabetes dan seterusnya. Ya, dan kita akan sehat sekali. Itu nomor satu. Nomor dua, stop ini. Bagi yang masih merokok, tolong jangan merokok. Karena saya kebetulan bekerja di kanker paru. Saya melihat 98% pasien kanker paru adalah perokok aktif, biasanya 1-2 pak sehari mulai SMP, ya. Dan selain rokok sebetulnya juga ada polusi. Jadi ada bapak-bapak yang kerjanya di pabrik, yang pakai sepeda motor setiap hari, kadang-kadang di belakangnya bis, itu kita harus selalu pakai masker, ya. Kemudian ketika makan yang dikurangi, yang digoreng dikurangi, Bu. Nanti dokter kan menerangkan lebih detail ya. Yang dibakar, yang berisi lemak, berisi gula itu dikurang-kurangi, ya. Dan yang diperbanyak adalah sayur dan buah. Ini harus 5 porsi sehari karena ini mempunyai antioksidan yang tinggi dan serat yang tinggi. Serat yang tinggi itu dapat mengusir kuman-kuman yang tidak baik di dalam perut. Disikat sama sapu lidi. Sapu lidinya adalah serat. Jadi kalau bisa jangan di jus tapi dipotong ya buahnya ya. Nah, minyak zaitun juga bagus karena ini mencegah kanker usus besar. Diteteskan boleh dalam teh atau kopi. Bawang putih ini juga bagus, dia berisi vitamin C dosis tinggi, menghambat pembentukan kanker usus juga. Jahe juga bagus, yang herbal ya Bu ya. Kalau yang masih suka obat-obatan herbal ini bagus ya. Mencegah juga kanker, ini penelitian sudah. Dan kedelai mencegah kanker prostat. Dan ikan laut, ikan adalah protein yang paling bagus karena dia mengandung omega 3. Kebetulan saya dengar bahwa di sini ikannya bagus-bagus. Tadi siang saya juga makan ikan enak sekali. Ya, dan ini kebetulan sekali dia juga bisa menurunkan risiko bukan hanya kanker usus tetapi berbagai macam kanker. Teh hijau juga ini bagus, teh hijau. Teh biasa juga bagus, tapi teh hijau khusus antioksidannya sedikit lebih tinggi. Dan implikasinya apa pada kehidupan sehari-hari? Nomor satu, anak-anak ini jangan dibiasain terus-menerus kalau satu minggu ini makan di fast food. Karena di fast food itu nomor satu kalorinya tinggi, nomor dua lemaknya tinggi. Ya, jadi dia biasakan ayo jalan-jalan sama mama nggak apa-apa, tapi makan dulu ya di rumah ya. Atau boleh minggu kedua sama minggu keempat boleh kita makan-makan. Ya, jadi tolong karena sekarang banyak anak-anak yang juga overweight ya, karena sering makan seperti ini. Kemudian nomor dua, hindari kehidupan malam. Karena kehidupan malam itu otomatis ada alkohol, ada rokok. Jadi hindari, atau kalau memang terpaksa ya dikurangi. Terus kehidupan yang sangat sibuk, jangan terlalu stres, ya. Jangan ini telepon ini masih berdering sudah begini sudah sambil nulis. Santai aja Bu, nggak apa-apa. Mau dikeluarin nggak apa-apa, misalnya ya. Yang penting karena tadi kan kita sudah bilang pada stres, sel tentara nasional Republik kita akan lumpuh. Dia tidak bisa lagi membunuh kanker. Dan yang sering berlibur ke tempat yang menenangkan hati. Kadang-kadang kalau mau begini ya bilang sama istri, aku tak menyendiri dulu ya. Aku tak kepengen ke pegunungan dan seterusnya. Aku me time namanya. Ini nggak masalah, nggak dosa Bu. Memang beberapa orang membutuhkan. Atau yang lebih senang dengan keluarga. Ini wajib di Belanda. Itu saya pernah ngobrol sama teman saya sesama dokter. Di Belanda itu ada loan atau ada pinjaman dari bank untuk berlibur. Setiap tahun harus berlibur. Kalau uangnya nggak diambil, dimarahi sama negara. Karena
kualitas hidupnya lebih baik kalau diketahui dalam stadium dini. Ini contohnya kanker serviks, nanti yang akan menerapkan pemeriksaan namanya pap smear dilakukan pada seseorang yang sudah melakukan hubungan seksual. Jadi jangan lihat nona atau nyonya ya, kadang-kadang nona kayak pelan-pelan, maaf mbak, ini kok kayaknya ini sudah pernah berhubungan. Kalau udah pernah berhubungan, cek aja ya setahun sekali, dan kalau ada bapak segera ke dokter spesialis penyakit kandungan obstetrik ginekologi. Dan sekarang payudara, deteksi dininya dengan apa? Dengan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Di depan kaca tuh dilihat simetris apa enggak, kemudian tangan dinaikkan simetris apa enggak. Kalau ada yang tertinggal, nah itu ada sesuatu. Segera USG besoknya, ya. Tapi kalau tidak ada yang tertinggal, dua-duanya simetris, diraba dengan posisi berdiri dan diraba pada posisi tidur. Nah, pada posisi tidur ini bantalnya harus di bawah punggung, jangan di bawah kepala, terus di bawah sampai di bawah punggung, kemudian diraba. Ya. 80% pasien mendapatkan benjolan dengan cara seperti ini. Terakhir teman saya di rumah sakit kanker Darmais, dia mendapatkan dengan cara seperti ini, dan dia didiagnosis payudara stadium dini. Ya. Ini tadi seperti tadi juga mamografi dan USG juga dapat dipakai sebagai deteksi dini. Sebagai lanjutan dari sadari tadi, kalau melihat sesuatu maka kita lanjutkan dengan mamografi dan USG. Nah, jangan sampai seperti ini. Dia sudah seperti kulit jeruk, berarti dia sudah menempel di kulit. Atau seperti ini, dia sudah benjolan yang berwarna merah ini. Ini pada ibu menyusui. Dia bilang bahwa dokter, aku udah ngomong dok sama dokternya, katanya nggak apa-apa, ini air susu, ya. Tapi nyatanya makin lama makin besar dan nyeri, dan setelah kita periksa ternyata dia kanker. Ya. Seluruhnya kanker ini seluruh payudara. Ini juga seluruh payudara karena dia sudah menempel pada kulit. Nah, kalau ini gambar puting susu yang tertarik ke dalam. Beberapa orang melihat bahwa puting susunya kok tertarik yang satu. Dia simetris di kaca, tapi putingnya sudah masuk satu. Nah, itu sudah harus dilihat nanti apa ya dengan US. Ya, jadi kita tahu bahwa kanker makin banyak dan usianya ternyata makin muda. Saya beberapa kali dapat pasien baru lulus sarjana, masih mahasiswa, baru mau menikah, baru mau program anak, jadi masih usia 26, 30, sudah kanker payudara, sudah kanker ovarium, sudah kanker usus besar, ya. Jadi memang mungkin kehidupannya yang makannya terlalu banyak dan sekarang junk food sudah mulai banyak didapat, bahkan dengan Gojek saja sudah datang sendiri, makin gampang, dia makin mager, nggak pernah jalan, nggak pernah olahraga, terjadinya kanker, ya. Dan faktor risiko ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam tubuh kita. Jangan mengatakan aku nggak mungkin dapat kanker, enggak. Karena kita punya estrogen, yang bapak-bapak punya testosteron, yang masih ada kemungkinan. Kemudian mencegah ini amat mudah, yaitu dengan pola hidup sehat, dan marilah beramai-ramai deteksi dini. Dan sebelum deteksi dini, ayolah kita hidup sehat dengan olahraga 5 kali seminggu dan makan sayur dan buah 5 kali 5 porsi sehari. Demikian dari saya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.